Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Raja Falevi. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 0892350052. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan materi pembahasan hukum persaingan usaha. Oke teman-teman, ini layarnya wajah saya tidak terrecord ya. Saya nggak tahu ini kendalanya apa. Jadi wajah saya nggak terekam di sini teman-teman. Oke, mungkin sebentar saya perbaiki dulu ya. Oke, tetap tidak bisa. Oke teman-teman, lanjut saja ya ke materinya. Kita akan membahas hukum persaingan usaha. Oke, next. Selanjutnya, sebentar ya teman-teman. Tunggu. Oke teman-teman, yang pertama di slide pertama ini latar belakang pengaturan persaingan usaha. Sebentar teman-teman. Oke, latar belakang pengaturan persaingan usaha. Yang pertama, yang melatar belakangi pengaturan persaingan usaha, yang pertama itu ada masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada. Yang kedua, perkembangan usaha swasta diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Yang ketiga, adanya hubungan antar pengambilan keputusan dengan para pelaku usaha. Sebentar. Yang pertama teman-teman, yang kedua, tadi perkembangan usaha swasta diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Tiga, adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha. Oke. Yang kelima, para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan. Nah, ini nih yang sering terjadi di Indonesia, di mana para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dalam artian dekat dengan pemerintah, itu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya gitu. Itu sebenarnya tidak boleh, teman-teman. Yang kelima, kurangnya daya saing pelaku usaha di pasar dalam dan di luar negeri. Yang keenam, kebutuhan akan adanya peraturan mengenai persaingan usaha yang hebat. Oke, yang ketujuh, minimnya pelaku usaha baru yang berperan pada perekonomian Indonesia. Teman-teman, itu yang melatar belakangi pengaturan persaingan usaha. Itu ada 7 teman-teman. Oke, next. Selanjutnya, sebentar. Oh, nggak bisa digeser nih.
Oke, next. Oh, sorry teman-teman. Ini berarti kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, next. Manfaat pengaturan persaingan usaha. Tunggu. Oke. Bagi para pelaku usaha, manfaatnya efisien alokasi sumber daya, memunculkan inovasi, dan membuka hambatan pasar. Untuk konsumen, keragaman produk dan harga memudahkan pilihan, harga yang identik dengan kualitas layanan, dan terakhir konsumen sebagai price taker. Landasan konstitusi pengatur persaingan usaha. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, keuntungan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertama, menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha sehat, usaha tidak sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3817. Pasal 1 sampai 6 itu tentang perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang apa sih? Oligopoli, penetapan harga, RPM, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak LN luar negeri ya. Pasal 17 sampai dengan 24 itu mengatur tentang kegiatan yang dilarang seperti kegiatan monopoli, monopsoni, diskriminasi, jual rugi, persekongkolan. Pasal 25 sampai 29 itu mengatur tentang posisi dominan. Tentang posisi dominan, jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan peleburan, dan pengambil alihan. Jenis pelarangan di undang-undang: perjanjian dengan pihak luar negeri, perjanjian tertutup oligopsoni, trust, integrasi vertikal, kartel, pemboikotan oligopoli, penetapan harga. Perjanjian yang dilarang itu ya. Kegiatan yang dilarang: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, penyalahgunaan dominan, posisi dominan, kepemilikan silang, jabatan rangkap, dan merger. 2 pendekatan dalam menentukan pelanggaran, yaitu pendekatan rules of reason, suatu pendekatan guna mengevaluasi akibat
dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sehingga dapat ditentukan apakah perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan yang kedua adalah per se ilegal. Setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu dianggap ilegal sehingga tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut atas dampak persaingan yang tidak sehat yang dapat ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan tersebut. Pendekatan pers ilegal dan rule of reason adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dua pendekatan dalam menentukan pelanggaran. Pendekatan press of rules dan of reason tidak cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Biasanya di indikator yang digunakan adalah ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata patut diduga atau yang dapat mengakibatkan atau sehingga dapat mengakibatkan. Kata dapat ini yang digunakan dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan pendekatan yang digunakan adalah rule of reason. Kata dapat tersebut untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi merusak persaingan. Contoh, Persi Pasal 5 ayat 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama. Contoh rule of reason pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan. Nah, ini ada kata sehingga dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oke teman-teman, ini ada di slide terakhir ada beberapa buku-buku yang bisa kita pelajari ya. Itu tentang hukum persaingan usaha antar teks dan konteks. Terus juga ini dari penulis-penulis yang ada di sini semua, itu ditulis oleh para pakar hukum yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang persaingan usaha. Buku-buku ini merupakan sumbangan yang sangat berharga, tidak hanya dalam memahami dan mendalami substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tapi juga dapat memberikan gambaran perkembangan penerapan hukum persaingan di berbagai negara. Buku ini dapat pula menjadi literatur hukum persaingan usaha dalam mengembangkan kurikulum fakultas hukum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini di gambar selanjutnya ada FDPU, itu adalah Forum Dosen Persaingan Usaha. FDPU ini didirikan pada tahun 2008. Forum ini merupakan wadah para dosen di bidang persaingan usaha, khususnya yang berlatar belakang hukum dan ekonomi. Itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Materi hukum persaingan usaha sudah habis. Sampai slide terakhir, ini kembali ke slide pertama. Oke teman-teman, semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Saya Iqbal Rijal Levi, mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.